Lanjut ya, bisa kita sepakati karena normatif. Selanjutnya bab 9 rapat kerja. Ada rapat kerja nasional, di mana rapat kerja adalah forum koordinasi antara DPW dan DPD untuk merumuskan program kerja ya. Kami telah melaksanakan Munas yang pertama kali di Universitas Islam Bandung dan dilanjutkan dengan acara pelantikan DPP Dewan Pimpinan Pusat Aspami, Ketua DPW Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, serta pelantikan Dewan Penasehat DPP dan juga Dewan Penasehat DPW. Alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai perumusan atau pembahasan revisi ADRT. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pendaftaran ulang ke akte notaris secara resmi sehingga kita bisa langsung bekerja untuk melanjutkan sesuai dengan visi misi kami, yaitu visi kami yaitu menciptakan para pelaku usaha khususnya di bidang kuliner yang halal thayyiban untuk berdaya saing di era global dan di era digital. Nah, alhamdulillah ini di samping kanan saya ada Bapak Haji yang selaku pendiri Aspami, dan sebelah kanan lagi adalah penasehat DPP Bapak Insinyur Isprianto, dan sebelah kiri saya adalah Bapak Dodi selaku wakil ketua umum. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berusaha keras melakukan visi tersebut, dan misinya adalah ingin membantu pemerintah berkolaborasi, bersinergi. Alangkah tepatnya hari ini dan kedepannya kita akan beraudiensi dengan pemerintahan, dengan kementerian, seluruh kementerian yang terkait, dengan para pejabat di provinsi yaitu gubernur, dengan para pejabat pemerintahan di tingkat wali kota dan bupati. Pendidikan dan wakil silakan Pak. Saya sebagai pendiri dari awal sampai ke demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penasehat untuk pertama kalinya Munas ini dilakukan. Meskipun sejauh ini dari tahun 1998 ya Pak ya, sudah dilaksanakan. Tapi alhamdulillah karena ini orientasi lebih ke arah nasional, jadi ini satu momen yang baik untuk ke depan. Karena situasi ekonomi maupun sosial di nasional kita ini sudah berkembang jauh lebih pesat dengan era digital ini. Sehingga kami perlu Pak Aspami ini supaya ke depan lebih updated gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada pembina sekaligus mewakili dari Kadin ya, Indonesia. Ini adalah Munas Aspamim yang pertama. Pengukuhan dari mulai Dewan Penasehat, Dewan Pembina, kemudian Ketua, kemudian termasuk DPW dengan DPC ya. Saya berharap bahwa kami semua nanti Aspamim sekarang jangkauannya sudah nasional. Kita berharap nanti ada penguatan-penguatan terutama dari sisi anggota Aspamim yang notabene mereka adalah UMKM di sektor makanan dan minuman. UMKM-nya yang terakhir juga akses mengenai pendanaan, kemudian perizinan, dan intinya adalah untuk penguatan bagi anggota Aspamim khususnya di bidang makanan dan minuman. Terima kasih. Ya, intinya jangan ragu-ragu para pengusaha makanan minuman seluruh Indonesia, dari yang kecil sampai yang besar, masuklah anggota Aspami, tidak akan rugi dan akan naik kelas selamanya. Oke, terima kasih. Aspami sukses luar biasa. Yes, yes, yes. Aspami luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk semua. Silakan Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya sampaikan ini, BMC ini, apa sih BMC? Nah, BMC itu adalah alat bantu sebenarnya, alat bantu visual yang membantu kita memahami dan merencanakan strategi bisnis kita ya. Nah, dengan model ini kita bisa mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai aspek penting dalam bisnis kita. Jadi yang ingin disampaikan dalam BMC ini, yaitu sebuah pertanyaan dulu ya sebelum kita bahas komponen-komponen yang ada di BMC. Sebenarnya BMC ini pentingnya itu untuk apa gitu? Jadi dari berbagai alasan atau argumen yang disampaikan, tujuan dari BMC ini salah satunya yaitu memahami pasar. Jadi nanti ada segmen pasar juga yang kita bahas. Jadi Model Canvas membantu kita untuk memahami target pasar, kebutuhan, dan preferensi mereka. Jadi nanti bagaimana menganalisis target pasar ini. Terus membangun strategi
Jadi kita dapat mengembangkan strategi dari bisnis kita yang tepat, karena strategi itu banyak. Mulai dari strategi inti, strategi variasinya seperti apa. Tapi nanti untuk bisnis kita dengan BMC ini akan lebih tersertifikasi. Strateginya seperti apa. Dan yang ketiga yaitu mengelola bisnis. Jadi dalam pengelolaan bisnis dengan adanya visual BMC ini sumber daya dan aktivitas bisnis kita itu akan lebih efisien. Jadi dalam targetan di ranah kalau di KPI ya itu ada yang namanya proses internal bisnis, itu juga akan terlihat dari di sini. Nah ini blok utama ya, komponen-komponen yang ada di dalam BMC bisnis pada tempat ini. Yang pertama itu segmen pelanggan, customer center. Jadi kita tentukan dulu siapa target pasar kita, terus apa kebutuhan dan preferensi mereka. Itu adalah ghost account atau fake account yang mereka bukan pasar sesungguhnya. Nah, beratnya nanti kalau kita beli follower, ketika audiens yang kita harapkan adalah wanita nih. Kita inginnya, misalnya ya, makanan kita khusus untuk anak-anak. Susah kita mencari audiens itu, karena follower kita terdiri dari campuran audiens yang mungkin dari LGBT juga ada di situ, ibu-ibu yang nggak suka masak ada, malah lebih banyak mungkin orang yang nggak ngerti makanan. Bisa jadi 99% akun fake yang kalau kita posting apapun dia nggak aktif juga, nggak ada efeknya. Efeknya hanya gaya, wah akun kita ratusan nih, 500 nih. Ya betul. Makanya tergantung kebutuhan. Kalau nanti kita bikin event atau, tapi jangan follower, kita beli untuk view penting. Itu tadi saya bilang tadi kan saya cerita tentang orang jual obat zaman dulu tuh Pak, kalau di alun-alun ya kan. Nah untuk membuat suatu posting orang percaya, oh ini viewersnya banyak, kita kasih pancing dulu. Pancingnya kalau cuma anggota Asmami, sekarang aja kita undang ya cuma 10 nih. Nah kalau kita bikin fake account, wah seakan-akan ini seminar webinarnya Asmami didatangin 100 loh yang live. Dengan uji lab gitu kan. Ya. Badan POM nggak akan mengerti gitu. Justru Badan POM mendorong ini. Ya betul. Gitu. Karena ini untuk kebutuhan negara juga. Nanti hubungan dengan kaitan ekspor kan. Ya. Bisa Badan POM mengekang kalau ini nggak bisa. Buktinya aja restu mati kan bisa 290 hari. Gitu. Dia udah pakai mesin atom. Nah, nanti ya semuanya harus ada SOP-nya segala macam kan. Di Badan POM kan nanti kan itu auditnya juga itu. Nah, kenapa bisa mengatakan sekian? Nah, dengan menampilkan hasil lab gitu. Ya. Disalah kalau Badan POM mengklaim nggak bisa segitu, buktinya ini hasil lab ini. Sehingga produk ini sudah standar dari Badan Pengawasan Badan Makanan, standar FDA ya, Food Drugs and Association yang ada di Amerika tersebut, sehingga kita sudah go internasional. Nah inilah Bapak Ibu bedanya owner yang mempunyai visi misi dan tidak. Biasanya seorang owner yang mempunyai visi misi, dia akan beralih dari industri manual ke industri manufacturing, dari pedagang berubah menjadi pebisnis, dari yang tadinya hanya berjualan dia bangun sistem, sehingga sistemlah yang bekerja untuk mereka. Dan sini Bapak Ibu, jadi ketika kita ikut kurasi Bapak Ibu ya, mohon diingat, pertama Bapak Ibu harus punya visi. Apa ini ikut kurasi? Apa sekedar ikut-ikutan aja ya, apa ingin tembus ya, tembus seleksi untuk produk unggulan pemerintah daerah. Maka sebelum ke arah sana Bapak Ibu harus menyiapkan infrastruktur produk Bapak Ibu sehingga bisa tembus pasaran Bapak Ibu inginkan. Jangankan hanya masuk produk unggulan pemerintah daerah, Bapak Ibu bisa masuk ke minimarket, produk Bapak Ibu bisa masuk supermarket, Bapak Ibu bisa masuk ke hypermart, Bapak Ibu bisa masuk ke marketplace, yang semuanya itu mengharapkan standar yang tidak biasa Bapak Ibu semua. Sehingga ketika produk Bapak Ibu sudah siap, mangga silahkan ikut kurasi ya. Kalau Bapak Ibu belum siap, jangan dulu. Karena apa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu akan tertolak, akan tidak lolos. Tanda-tandanya apa? Kalau Bapak Ibu melihat ada produk yang sudah kusam ya, sudah warnanya sudah berubah, kemasannya masih manual, masih pakai stiker, masih belum ada mereknya, nah ditahan Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh ikut kurasi. Ya nih, Bang Jeka, kemarin kan udah kurasi produk kaya. Itu memang paksa pakai kaya itu kan menengah ke bawah ya, kemasan seperti itu. Karena kalau memang kemasannya tadinya saya mau pakai botol beling kah, botol yang bagus kah gitu kan harga dari kemasan tersebut kan lumayan mahal. Di pasar kayak kita misalnya lapak-lapak di Juanda ataupun di Kementan itu lah terlalu tinggi costnya ya. Nah, jadi saya pengen yang itu tetap menengah ke bawah. Saya pengen buat kemasan yang menengah ke atas. Bisa dibantu nggak supaya ada idenya tuh yang lebih apa? Jadi gini Bu Stan, seperti yang saya sampaikan tadi, men-switch pasar itu dari menengah ke bawah. Kami pengusaha Indonesia penuh semangat membara, bersama kita maju.
kenal lelah dan ragu, mengangkat produk bangsa dari tangan-tangan terampil, membangun negeri tercinta dari usaha kecil. Aspami, kita bersatu untuk Indonesia, kita maju dengan jiwa mandiri, penuh inovasi, membangun perekonomian negeri. Setiap langkah kita adalah karya nyata, mengolah bahan lokal menjadikan istimewa, dari pasar kecil hingga meraih dunia, membawa cita rasa yang tak terlupa. Aspami, kita bersatu untuk Indonesia, kita maju dengan jiwa mandiri, penuh inovasi, membangun perekonomian negeri. Bersama-sama kita berjuang, menjaga mutu, wujudkan mimpi. Dalam Aspami kita banggakan produk asli Indonesia di setiap hati. Aspami